Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Nanda Iksantika dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi variasi bahasa dari segi penuturnya. Sebelum saya membahas materi ini lebih lanjut, saya terlebih dahulu akan membahas tentang bahasa dan juga variasi bahasa. Bahasa merupakan salah satu sarana komunikasi yang sangat penting bagi manusia. Penggunaannya juga tidak akan terlepas dari suatu kegiatan atau aspek kemasyarakatan yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Begitupun juga sebaliknya. Bahasa tidak akan ada apabila tidak ada masyarakat yang menggunakannya. Jadi, bahasa akan ada ketika ada suatu masyarakat yang menggunakan suatu bahasa tersebut. Bahasa merupakan ciri yang paling khas yang dimiliki manusia untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Dalam pandangan sosiolinguistik, bahasa tidak saja dipandang sebagai gejala individual, melainkan juga dipandang sebagai gejala sosial. Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakaian bahasa tidak akan hanya ditentukan oleh faktor-faktor linguistik saja, melainkan terdapat juga faktor non-linguistik. Faktor-faktor non-linguistik yang mempengaruhi pemakaian bahasa yaitu faktor-faktor sosial yang meliputi faktor status sosial. Ada tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, dan juga jenis kelamin. Selain itu, faktor-faktor situasional menyangkut siapa yang berbicara, apa yang sedang dibicarakan, kapan kita berbicara, kepada siapa kita berbicara, dan mengenai apa kita berbicara. Karena faktor-faktor di atas, maka timbul keanekaragaman bahasa yang dimiliki oleh umat manusia, atau bisa kita sebut dengan variasi bahasa. Adanya faktor-faktor sosial itu, variasi bahasa merupakan penerapan dari tidak adanya keseragaman dalam bahasa. Perbedaan variasi bahasa akan tampak jelas apabila berasal dari daerah yang berbeda. Misalkan bahasa dari daerah Jawa dan juga dari daerah Sumatera pasti juga variasinya akan berbeda. Keragaman atau variasi bahasa juga disebabkan oleh penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang dilakukan sangat beragam. Keragaman ini akan semakin bertambah kalau bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak serta dalam wilayah yang luas. Menurut Chair, variasi bahasa terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, variasi bahasa dari segi penuturnya. Yang kedua, variasi bahasa dari segi pemakaian. Yang ketiga, ada variasi bahasa dari segi keformalan. Dan yang keempat adalah variasi bahasa dari segi sarana. Namun, dalam video kali ini, saya akan membahas tentang variasi bahasa dari segi penuturnya. Variasi bahasa dari segi penuturnya, yang pertama adalah idiolek, yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Jadi, bahwa setiap orang atau individu memiliki idioleknya masing-masing. Di dalam idiolek berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, pemakaian kata atau susunan kalimat, dan sebagainya. Ada yang terdapat atau yang memiliki suara yang cempreng. Ada yang memiliki suara yang ngebas
jadi suaranya itu besar. Kemudian dalam idiolek paling dominan adalah warna suara itu, sehingga jika cukup akrab dengan seseorang, hanya dengan mendengar suaranya saja kita bisa mengenali orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah dialek. Dialek yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif dan berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Contohnya, dialek masyarakat Madura pasti akan berbeda dengan dialek masyarakat Bali. Masyarakat Madura ketika mengucapkan kalimat "mau kemana, Dik?" pasti akan berbeda dengan dialek masyarakat Bali yang mengucapkan kalimat tersebut. Yang ketiga adalah kronolek atau dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Contohnya, variasi bahasa pada tahun 30-an pasti akan berbeda dengan variasi bahasa pada zaman sekarang. Contohnya, kita mengambil contoh film Bumi Manusia dengan film Tiga yang Tak Dirindukan 3. Jadi, film yang berlatar belakang tahun 30-an pasti penggunaan variasi bahasanya juga berbeda dengan film yang berlatar belakang zaman sekarang. Pembahasan yang keempat adalah sosiolek atau kita kenal dengan dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, atau kelas sosial penuturnya. Dalam sosiolinguistik, umumnya variasi bahasa inilah yang paling banyak dibicarakan, karena variasi bahasa ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, dan keadilan sosial ekonomi. Kita akan mengambil contoh pekerjaan. Seseorang yang berprofesi sebagai petani maupun tukang becak, pasti variasi bahasa yang digunakannya sangat berbeda dengan seseorang yang berprofesi sebagai pejabat negara, misalkan bupati ataupun wali kota. Sekian pembahasan variasi bahasa dari segi penuturnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kalian semua mampu paham tentang apa yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.